Mascherano akui Lionel Messi memang gendong Inter Miami. Lionel Messi kembali menjadi penentu kemenangan Inter Miami. Pelatih The Herons yakni Javier Mascherano mengakui bahwa La Pulga memang menggendong tim asuhannya tersebut. Messi mencetakkan gol kemenangan Inter Miami di menit ke-54 dengan tendangan bebas. Pemain asal Argentina itu menjaringkan bola ke gawang Porto. Dengan gol itu, Messi kini sudah mencetakkan 50 gol untuk Inter Miami. Mascherano pun mengakui bahwa Messi mengangkat performa dari Inter Miami. Erik ten Hag mulai revolusi di Bayer Leverkusen. Erik ten Hag resmi mengawali petualangan barunya sebagai pelatih Leverkusen untuk musim depan. Namun mantan pemain dari Manchester United itu langsung dihadapi dengan persoalan serius, kepergian sejumlah pemain kunci yang selama ini menjadi pilar utama tim. Hingga sampai saat ini 4 pemain telah resmi bergabung dengan Leverkusen, yakni Ibrahim Amasya dari Hertha Berlin, Mark Fraken dari Brentford, Tim Orman dari Bochum, dan juga Axel Tape dari PSG. Bernardo Silva bertahan di Manchester City. Ban kapten memberikan tanggung jawab baru untuk gelandang Manchester City yakni Bernardo Silva. Alhasil Silva mantap bertahan bersama Man City di musim depan. Masa depan bertahan sempat menjadi spekulasi setelah kontraknya akan berakhir di tahun depan, mengingat belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Namun City rupanya belum mau kehilangan Bernardo dengan menjadikannya ban kapten yang baru menggantikan Kevin De Bruyne. Negosiasi untuk Thomas Partey bakal tinggalkan Arsenal. Hubungan Thomas Partey dengan Arsenal nampaknya akan segera berakhir. Kabarnya sang gelandang akan meninggalkan Emirates Stadium di musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arteta harus mulai mencari pengganti dari Partey. Arsenal sendiri dikabarkan sudah siap melepas Partey karena mereka sudah punya pengganti. The Gunners disebut akan mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad sebagai pengganti yang baru. Mykhailo Mudryk terancam skorsing berat, Chelsea berburu winger baru. Enzo Maresca menegaskan Chelsea bakal berburu winger di bursa transfer musim panas 2025. Maresca menilai bahwa The Blues kekurangan pemain di sektor sayap karena Mykhailo Mudryk kemungkinan melewatkan musim 2025-2026 karena skorsing. Lebih lanjut, Maresca belum sempat bicara dengan Mudryk semenjak FA mengumumkan hasil investigasinya. Maresca terakhir kali menemui Mudryk ketika The Blues tampil di final Conference League di Mei yang lalu. Cole Palmer belum izin pakai nomor 10 milik Mudryk. Cole Palmer memakai nomor punggung 10 di Chelsea untuk musim ini. Nomor itu padahal punya Mykhailo Mudryk, dan Palmer mengaku belum bilang kepadanya untuk memakainya. Diketahui Palmer mengganti nomor punggung 20 ke 10. Palmer memang mau memakai nomor itu supaya seperti idolanya yakni Messi dan juga Wayne Rooney. Dilansir dari Daily Mail, pemilik nomor punggung 10 di Chelsea musim lalu yakni Mykhailo Mudryk. Sayangnya Mudryk harus absen dulu karena tersandung kasus doping. Enzo Fernandez mau lebih banyak gol di musim depan. Enzo Fernandez memasang target pribadi untuk musim depan. Gelandang Chelsea itu lebih ingin tajam dan juga berkontribusi lebih besar. Fernandez mencetak 9 gol sepanjang musim yang lalu. Jumlah gol itu niscaya tak buruk untuk seorang gelandang. Selain gol, pemain 24 tahun tersebut masih bisa membuat 14 assist, dan ia pun kini berambisi memperbaiki catatan tersebut untuk musim depan. Manchester City didenda 23,8 miliar rupiah karena masih suka telat kick-off. Man City kembali didenda oleh Premier League karena telat kick-off. Mereka dijatuhi denda 1,08 juta pound sterling. Man City telat melakukan kick-off baik di babak pertama maupun di babak yang kedua pada 9 pertandingan di musim yang lalu. Penundaan terlama saat derby kontra Manchester United di bulan Desember 2024. Atas pelanggaran itu, Premier League menjatuhkan denda sebesar 1,08 juta pound sterling atau sekitar 23,8 miliar rupiah, dan The Citizen diberi waktu 14 hari untuk bisa melunasi hal tersebut. AC Milan jadi calon kuat peraih Scudetto musim depan. Meski gagal finish di zona Eropa musim lalu, AC Milan tetap tidak bisa dikesampingkan dalam perburuan gelar Scudetto musim depan.
Bahkan mantan penyerang milik Juventus yakni Fernando Llorente meyakini bahwa Rossoneri memiliki peluang besar untuk kembali ke puncak klasemen Serie A. Milan berpotensi menjadi Napoli yang baru usai menjalani musim penuh turbulensi. Kini klub ini memiliki ruang untuk berbenah dan komposisi skuad muda. Kehadiran pelatih baru dengan filosofi yang baru serta motivasi untuk menebus kegagalan musim lalu menjadi pondasi penting. Jadon Sancho harus potong gaji jika mau gabung Napoli. Kabar terbaru seputar Jadon Sancho kembali mencuat. Napoli dikabarkan siap mendatangkan sang winger asal MU tersebut dengan syarat ia mau berkomitmen untuk berkorban di musim panas. The Athletic melaporkan bahwa Napoli bersedia mendatangkan Sancho asalkan ia mau menerima pemotongan gaji. Di Manchester United, Sancho menerima gaji yang cukup besar yakni sekitar 250.000 pounds per pekannya. Namun Napoli tidak mau memenuhi besaran gaji tersebut. Tak hanya meminta Sancho berkompromi, Napoli juga berharap MU bersikap fleksibel dengan masalah harga transfer. AC Milan dipastikan tidak akan bisa boyong striker milik Udinese. Peluang AC Milan untuk bisa memboyong Lorenzo Luca ke San Siro dipastikan tertutup. Agen dari Luca yakni Claudio Aniccioli mengungkapkan kliennya akan bergabung dengan Napoli di bursa transfer kali ini. Menurut agen sang pemain, Napoli telah menunjukkan keseriusan untuk bisa mengamankan jasa pemain tersebut. Bahkan ia mengklaim bahwa proses transfer sudah sangat dekat dan kian selesai. Zubimendi di London mau rampungkan transfernya ke Arsenal. Dikutip dari The Athletic, Zubimendi tiba di ibu kota Inggris London untuk bertemu petinggi Arsenal dalam rangka mengurus transfernya. Sebab Arsenal sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Zubimendi soal kontrak dan juga gaji sejak awal tahun ini. Di saat bersamaan Arsenal lagi mengurus soal penebusan kontrak Zubimendi senilai 51,7 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Lupakan Gyökeres, MU kini kejar penyerang West Ham United. MU dikabarkan telah menyiapkan opsi alternatif dalam perburuan striker baru. Setelah mereka ini dikaitkan dengan rencana mendatangkan Mohamed Kudus dari West Ham United. Meski peluang terbuka, MU masih harus berhadapan dengan nilai tebusan yang cukup tinggi. Kudus dikabarkan memiliki klausul rilis mencapai 85 juta pound sterling. Joan Garcia pindah Barcelona dicap pengkhianat. Kepindahan kiper muda Joan Garcia ke Barcelona direspons sangat keras. Garcia dianggap telah mengkhianati semua pihak di Espanyol. Joan Garcia menyeberang ke Barcelona setelah klausul pelepasannya sebesar 25 juta euro ditebus. Dan mantan presiden Espanyol yakni John Colet mengklaim tajam transfer Joan Garcia menuju Barcelona. Colet bahkan berharap Garcia tidak disambut baik saat comeback ke stadion RCD di musim depan. Chelsea lirik Xavi Simons dan juga Joao Pedro untuk perkuat lini depan. Chelsea terus berburu pemain baru di bursa transfer musim panas dengan fokus utama pada penyerang serbaguna, winger kiri dan bek tengah untuk bisa memperkuat skuad dari Enzo Maresca. Menurut laporan dari The Guardian, The Blues telah mengamati bintang asal Belanda yakni Xavi Simons. Simons yang sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan klub asal London Barat, menunjukkan performa impresif di musim lalu dengan berhasil mencetakkan 11 gol dan juga 8 assist dari 33 penampilan di semua kompetisi. Fleksibilitas dari Xavi Simons dalam bermain di posisi sentral maupun di kedua sayap menjadikannya kandidat ideal sesuai kriteria dari Chelsea. Federico Chiesa harus tinggalkan Liverpool jika mau main di timnas Italia. Gennaro Gattuso, pelatih baru dari timnas Italia, membuka peluang bagi Federico Chiesa untuk kembali membela Azzurri. Namun ada satu syarat, sang pemain harus meninggalkan Liverpool. Chiesa harus bermain lebih banyak jika ia ingin kembali ke tim kami. Ini sesuatu hal yang penting untuknya, tegas dari Gattuso. Ia kembali menekankan bahwa selama Chiesa masih menjadi pemain cadangan di Liverpool, peluang itu tidak akan terbuka.
Milos Kerkez langkah lagi merapat ke Liverpool. Liverpool dikabarkan segera merampungkan transfer bek kiri Milos Kerkez dari Bournemouth. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dan sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis dalam hari ini. Bournemouth dan juga Liverpool akhirnya mencapai kesepakatan setelah proses negosiasi yang cukup alot. Transfer Milos Kerkez disebut bernilai 40 juta pound sterling, lebih rendah dari permintaan awal Bournemouth yang mencapai 45 juta pound sterling. Kwanza cabut, Liverpool dekati kapten milik Crystal Palace. Liverpool bergerak cepat untuk mencari pengganti dari Jarell Kwanza. Kini Liverpool dikabarkan langsung mendekati bek sekaligus kapten Crystal Palace yakni Maguire. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kwanza diambang pintu keluar dari Anfield Stadium setelah Liverpool melakukan negosiasi dengan Leverkusen. Kebetulan Guehi tinggal menyisakan setahun kontraknya di Crystal Palace, sehingga Liverpool bisa mendapatkannya dengan harga murah di kisaran 30 hingga 40 juta pound sterling. Resmi Florian Wirtz tanda tangani kontrak di Liverpool. Florian Wirtz akhirnya menjadi bagian dari Liverpool setelah menyelesaikan tahapan tes medis dan menandatangani kontrak. Gelandang Jerman ini resmi bergabung dengan klub Premier League tersebut setelah melalui proses yang cukup panjang. Setelah semua prosedur dijalani dengan lancar, Wirtz langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama Liverpool. Kontrak tersebut akan mengikatnya di Anfield hingga musim panas 2030. Darwin Núñez sepakat gabung Napoli. Darwin Núñez dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Napoli, dengan slot tampaknya tidak mengandalkannya, dan Liverpool pun dikabarkan siap untuk berpisah. Liverpool sendiri mematok harga sebesar 60 juta euro dengan rincian 55 juta euro sebagai biaya tetap, dan 5 juta euro lainnya dalam bentuk tambahan. Napoli kemungkinan baru bisa merealisasikan transfer dari Núñez jika mereka berhasil menjual Victor Osimhen terlebih dahulu. Striker asal Nigeria itu memang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan dan klub berharap bisa mendapatkan dana besar dari penjualannya. Penjualan Núñez bukan sekedar pengurangan beban gaji dari skuad tim. Ini adalah manuver strategis yang membuka pintu bagi era baru di lini serang milik Liverpool.